Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusi zakiyah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita melaksanakan salat berjamaah zuhur, kita lanjut i'tikaf yang disempurnakan dengan ta'lim. Insyaallah pada siang hari ini topik yang akan dibahas adalah Ramadan Syahrul Quran, cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan spiritual muslim untuk menggapai kinerja unggul di bulan Ramadan. Insyaallah materi akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Saifuddaulah Mahir MM, dan insyaallah kajian akan didampingi oleh SM Service Support Regional 3 Bapak Haji Heri Kurniawan. Baik Ibu Bapak hadirin jamaah sekalian, untuk semakin menambah keberkahan majlis ini, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita simak kata pengantar yang akan disampaikan oleh SM Service Support. Kepada yang terhormat Bapak Heri Kurniawan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmatnya. Kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kajian rutin pada Ramadan kali ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Saifuddaulah Mahir MM sebagai pengisi kajian pada zuhur. Kemudian Bapak Haji Sumarna sebagai Ketua DKM Darul Ihsan, dan juga Kang Dadan sebagai Ketua MT3 Direk 3, serta rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz Denny ya, topik kajian pada siang ini adalah Ramadan Syahrul Qiyam, Qiyamu Ramadan, Jihad Mewujudkan Kinerja Unggul. Oke, mungkin sudah kita ketahui ya bahwa bulan Ramadan ini dikenal juga sebagai berbagai julukan gitu ya. Ada Syahrul Siam atau bulan puasa, kemudian Syahrul Qiyam bulan beribadah malam, Syahrul Maghfirah atau bulan pengampunan, dan juga Syahrul Juhud atau bulan berbuat baik gitu ya. Kemudian Qiyam Ramadan adalah istilah lain dari mungkin ya sholat tarawih, dan termasuk dalam Qiyamul Lail yang menjadi kebiasaan para orang soleh. Keutamaan bagi yang melaksanakan Qiyam Ramadan salah satunya yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain itu bisa meningkatkan spiritual, meraih kekhusyukan dan ketenangan batin untuk diri kita. Namun demikian dalam beribadah tidak hanya ibadah secara ritual saja, tetapi bekerja yang diniati karena Allah gitu ya, untuk ibadah itu juga bisa menjadi sumber pahala juga gitu ya. Usaha atau bekerja dengan memberikan kerja yang baik dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan kinerja yang unggul adalah merupakan jihad juga ya tentunya upaya kita beribadah di jalan Allah. Mungkin itu pembukaan dari kami. Mari kita simak bersama kajian pada zuhur ini yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Saifuddaulah Mahir MM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddaulah Mahir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang sama-sama kita hormati Pak Heri, Pak Marna, Pak Dadan, Ustadz Denny, Ustadz Muzammil, serta semua as-saimun was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan dan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz jauh sebelum kita ditiupkan ruh, jauh sebelum jasad ini dilahirkan, jauh sebelum hari ini dituliskan oleh Allah bahwa di tanggal berapa ini? 17 Ramadan, kan ada yang 18. Yang cerdas kan yang puasanya belakangan tapi lebarannya duluan. As-saimin was-saimat, alhamdulillah sehat semua Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Pastikan bahwa kita semakin sehat dengan puasa. Niat kita cuma satu, cari ridha Allah. Puasa di bulan Ramadan yang jumlahnya 29 atau 30 ini harus menjadi jalan Allah berikan sehat kepada kita secara zahir, tenang secara batin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Heri, terjemahannya saya sampaikan matannya supaya berbagi tugas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi kama qala Rasulullah fi haditsih syarif. Siapa orang yang berqiyam. Jadi topik kita kita batasi hanya qiyam pada siang hari ini karena waktunya juga pendek. Siapa orang yang berqiyam Ramadan, bahasa lainnya tadi disebut salat tarawih, qiyam Ramadan, imanan wahtisaban, dasarnya iman dan mencari keridhaan Allah. Allah janjikan ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah berlalu, min zanbihi, dari dosa-dosanya. Jadi makin ringan hidup kita karena beban berat dosa hancur di bulan Ramadan dengan siam dan qiyam. Siamnya menghancurkan dosa, qiyamnya menghancurkan dosa. Hadisnya mirip sama, cuman beda koma dan som. Ujungnya sama, janji Allah untuk memberikan ampunan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, as-saimin was-saimat, qiyam Ramadan yang kita sebut, yang oleh para ulama bukan kita, menyebut dengan tarawih, yang hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sahih hadisnya. Rasul tidak menyebutkan angkanya karena nanti ada bahasannya. Salah satu, Allah wajibkan kepada kita untuk mencari meningkatkan spiritual kita di bulan Ramadan dengan saum di siang hari, wajib hukumnya, dan melalui lisan Rasulullah disunnahkan. Ulama-ulama Hanabilah menyatakan salat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi hampir wajib. Hampir wajib. Jadi saya boleh mengatakan Rasulullah hampir memaksa kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Untuk apa? Agar hidup kita semakin enteng dan semakin ringan. Sahabat salafus saleh yang pertama adalah sahabat Rasulullah, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dan para sahabat radhiyallahu anhum melaksanakan sholat yang jumlahnya nggak tanggung-tanggung,
20 rakaat di belakang Ubay bin Ka'ab jadi imam radhiyallahu anhu. Kemudian di malam hari juga Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah nggak pernah meninggalkannya, Ramadan maupun bukan Ramadan. Yang Allah sebut di surat Al-Isra 78 79 dengan fatahajjad bihi nafilatan laka, untuk salat tahajud, salat malam setelah tidur. Aisyah meriwayatkan ala yazid, tidak lebih dari 11 rakaat. Kalau kita satukan jadi 2, sahabat Umar ibn al-Khattab 20 rakaat, Siti Aisyah menyebutkan 11 rakaat, jadi berapa tuh Pak? 33 di malam hari, tambah sholat isya 4 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, sudah berapa tuh? 33 tambah 4 37 tambah 2 39, yang qabla isya 2. Luar biasa. Di malam hari kita melakukan itu, padahal di siang harinya kita berlapar-lapar puasa. Siang harinya kita siap lapar, menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Pak, kalau siang hari Ramadan, kenapa Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah Rasul mengatakan imanan? Karena ternyata saum yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, imannya itu melebihi iman-iman di bulan-bulan lain. Saya yakin Bapak sekalian, cucu saya saja, cucu dari Tigigir yang baru belajar puasa, usianya 6 tahun, jujur banget Pak, nggak mau dia minum, padahal orang tuanya nggak ada, air tersedia, dia nggak mau minum. Meskipun belumlah disebutkan iman, tetapi dia sudah mencoba jujur. Apalagi kita, kalau sholat masih, iman kita masih sering yankusnya daripada yazidnya. Kan sering diantara kita yang sholat zuhur kadang jam 12:30, sholat asar kadang jam 4:30, jam 4, masih ada yang begitu kan? Masih kita beri jarak rada renggang terhadap iman dalam pelaksanaan ibadah salat. Tapi dalam pelaksanaan ibadah puasa, saum Ramadan, kita tidak ada yang berani. Itu yang dahsyatnya. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu atau man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa kinerja unggul atau SDM unggul kita ini sudah disematkan untuk masjid kita. Ihsan itu kata dasar dari kata muhsin. Saya coba dalam Quran, sebetulnya kalau kita bisa breakdown lebih detail, sekitar ada 10 poin Pak, tapi supaya mudah saja, 3 poin saja Quran menyebut kualitas manusia dalam kaitannya dengan bagaimana dia melaksanakan kewajibannya. Pertama disebut zalim. Orang zalim itu adalah orang yang mengurangi kewajibannya. Ini sering juga saya sampaikan. Jadi ukuran pertama zalim. Zalim itu tidak disukai Allah. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka sama orang yang zalim. Orang yang tidak memenuhi kewajibannya dengan cara benar. Misalnya tugas yang dibebankannya untuk menyelesaikan 10 poin, dia selesaikan cuma 7 di durasi tertentu. Mestinya dia datang jam 7 tapi dia datang jam 8. Mestinya dia pulang jam 4 misalnya, tapi dia pulang jam 3 misalnya. Dia kurangi kewajibannya. Ini kualitas zalim. Yang kedua adalah kualitas adil, orang yang pas. Apa yang seharusnya dia kerjakan, segitu seharusnya dia lakukan. Adil. Allah memuji orang-orang yang adil dalam Quran. Perintahnya dahsyat banyak sekali. I'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Berbuat adillah, karena adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Yang ketiga ini yang kita maksudkan dan sudah dicanangkan oleh perusahaan kita ini, tempat kita berkomitmen dalam hidup selama kita berkiprah, yaitu muhsin, kualitas yang lebih baik dan kualitas yang terbaik. Kita memberikannya lebih dari yang seharusnya. Itulah muhsin dalam bahasa agama. 5 kali Allah menyebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran 2 kali, wallahu yuhibbul muhsinin, dan di surat Al-Maidah 2 kali, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang ihsan. Sebaliknya, Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Dianjurkan minimal kita i'dilu. Ajaran dari saum Ramadan yang dicontohkan oleh salafus soleh, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Para ulama zaman dahulu justru menulis bukunya itu di bulan Ramadan. Kalau di bulan yang lain beliau menyelesaikan mungkin cuman 2 buku di bulan Ramadan, 5 buah buku ditulisnya karena nggak mikir lagi makan siang. Gak mikir lagi makan siang. Padahal kebayang ya, malamnya itu sholatnya bukan lagi ukuran sholat kita. Yang milih kalau tarawih itu kita milihnya mana Pak? Yang jumlahnya 11 sama yang bacaannya pendek-pendek aja. Di masjid saya depan rumah segitu saya didik Pak Heri tiap Jumat sama hari Minggu Ahad. Itu sampai sekarang kalau ditanya, Bu mau yang panjang pendek-pendek, mau yang lama cepat, yang cepat. Begitu ada ustadz yang agak lama, ini ketahuan bakal lama, udah luh lah. Ustadz ini, ya mau bakalan lila, ya mau lama, cina gitu. Udah mulai keikhlasannya terganggu. Salafus soleh tidak begitu. 1 juz dibacanya lah. Setiap malam, terus. Dan jumlahnya bukan lagi jumlah-jumlah kayak kita, sebab disimpulkan oleh al-ulama, pendapat yang mu'tabar, salat qiyamul Ramadan tidak terbatas jumlahnya. Sekelas Umar saja dahsyat luar biasa. Sudah menetapkannya dan membiarkannya. Para sahabat menyetujuinya dan melaksanakannya bersama-sama di masjid. 20 rakaat. Udah gitu lama lagi, dahsyatnya luar biasa. Udah gitu siangnya luar biasa, udah gitu nulis buku lagi. Udah gitu berdakwah. Maka Ramadan bagi mereka untuk jadi contoh bagi kita, bulan Ramadan adalah bulan prestasi, bukan bulan ngantuk. Saya tanya mahasiswa saya begitu datang, teh kenapa terlambat? Maaf Pak, saya lagi puasa. Memang kamu anggap saya nggak puasa? Pengajian pagi-pagi ibu-ibu itu Pak di masjid tuh duduknya tuh pasti yang milihnya tuh milih yang pojokan di belakang tiang, lalu sambil nyender. Itu juga pahalanya gede banget. Sebab kenapa Bu? Sambil nunutan. Ustadz ada pahala nggak yang nunutan sambil ngaji? Ada pahala nunutan. Gak apa-apa dia masih bisa ngaji. Tapi kalau ada orang yang alasan karena puasa, alasan tarawih tadi malam, sehingga akhirnya dia tidak kerja, tidak terpenuhi target, atau tidak punya target lebih dari yang seharusnya, dia sudah rugi di bulan Ramadan. Dia sudah rugi bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, isyarat Quran, isyarat sunnah, spiritual tertinggi untuk sebuah kiprah bagi seorang anak manusia yang seperti kita adalah muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, bagaimana caranya muhsin ini kita dapat di bulan Ramadan dengan qiyamul Ramadan? Saya melihat yang pertama sholat tarawih itu Bapak Ibu sekalian, karena yang kita bahas ada syahrul qiyam. Tidak ada ibadah yang kita full konsentrasi dengan full bacaan kecuali dalam keadaan sholat. Coba kebayang, dan sholatnya bukan hitungan dalam 2-3 hari, jumlahnya sudah banyak. Sholat wajib saja Pak yang paling banyak itu cuma zuhur, asar, isya. Betul ya Pak ya? Dan itu apa isyarat spiritualnya? Zuhur, asar, isya.
Kondisi Bapak pada saat zuhur kayak apa Pak? Dalam keseharian sudah penat kan? Sudah tidak sesegar seperti jam 8-9 pagi. Tapi Allah meminta kita sholat zuhur dengan 4 rakaat. Luar biasanya lagi, begitu asar itu energinya tuh sudah turun secara fisik. Tapi Allah mewajibkan kita berapa sholat asar? 4 rakaat. Dahsyatnya luar biasa. Kenapa 4 rakaat? Mestinya kalau dalam pikiran tuh 2 saja lah, 1,5 lah. Maka kadang-kadang imam tuh sholat asar itu dia lebih cepat. Kalau kelamaan jadi jatuh orang tuh. Apa pesan spiritualnya? Justru pada saat fisikmu sedang lemah, saat itulah energi spiritualnya harus lebih tinggi. Pada saat kalian sedang penat capek siang harinya, maka malam harinya lakukan sholat yang jumlahnya lebih dari biasanya. Sebut saja kita 8 saja Pak lah ya. Yang 8 saja ya Pak ya, kita kelompok 8 saja. Yang paling sederhana saja 8, meskipun boleh 2. Yang umum sekarang kita 8 saja. Boleh 2-2, boleh 4-4 misalnya. Itu sudah artinya sudah 2 kali sholat zuhur, 2 kali sholat asar, atau 2 kali sholat asar. Kita sudah melakukan yang lebih pada malam itu. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan Rasul, kalau saja hadis ini bisa dijadikan kajian kita untuk sholat qiyamul Ramadan, maka bacaannya harus lama. Sebab Rasul sholatnya itu, kata Siti Aisyah, jangan kau tanya berapa lama berdirinya, jangan kau tanya berapa lama rukunya, jangan kau tanya berapa lama sujudnya. Berdiri, ruku dan sujud sama lamanya. Beliau membaca 100 ayat surat Al-Quran. 100 ayat, kebayang, untuk sholat itu. Jadi sholat tarawih Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya amat yakin meningkatkan semangat kita, perjuangan kita, jihad kita lebih kelas, lebih keras, lebih tinggi lagi. Kalau saya sederhananya gini, Ustadz, gimana cara makan berbukanya pada saat kita berbuka? Kan sebetulnya puasa itu Pak, kita menjadi sehat itu karena glikogen yang disimpan di hati dan di bawah kulit kita ini diambil saat kita sedang lapar. Sekarang ini sedang lapar Pak ya, sekarang lapar nih. Sekarang fisik kita sedang bekerja mengambil glikogen dari hati kita, dan glikogen yang disimpan di bawah di nadi-nadi kita itu diambil, kemudian dibakar. Jadi kita berkegiatan. Jangan berhenti berkegiatan pada saat kalian puasa sedang lapar, karena saat itu puasamu sedang bekerja mensehatkan dirimu di kemudian hari. Maka menurut saya yang disebut ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi adalah dia terbebas dari penyakit gula. Kenapa? Karena timbunan gula yang jadi glikogen ditimbun di hati dan di nadi atau di otot ini diambil pada saat puasa. Maka pastikan, kata sahabat, begitu mentas ke tahun berikutnya setelah kalian puasa, gula yang tersimpan di hatimu habis, sudah terbakar. Maka mulai pada bulan Syawal kalian berbuat dosa lagi dengan apa? Menimbun glikogen lagi. Kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu, jangan makan, jangan minum yang berlebihan. Karena berlebihannya itu jadi dosa, melanggar Al-Quran. Dosa itu tersimpan di hatimu, dan di hatimu itu jadinya glikogen. Kalau dia mentas ke bulan berikutnya, ke tahun berikutnya, dia akan jadi penyakit DM. DM itu diabetes mellitus. Maka pastikan sehat insya Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang kedua tadi banyak rakaatnya. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus banyak prestasinya. Kita harus banyak prestasinya. Jadi kalau di bulan-bulan kemarin pikiran kita 1 jam pasti habis dengan mikirin makan siang. Mau makan di mana? Teman-teman tuh sudah WA. Ini kita makan Padang aja ya. Padangnya jangan yang biasa lah. Padang yang luar biasa. Padang mana kira-kira? Pamus. Pamus apa Bumus? Bumus, pikir, kemana? Sambil jalan lah, ayo sambil jalan dia. Terus makan habis tuh 1 jam. Tapi dengan tidak memikirkan itu, kita bisa berprestasi.
kita bisa melakukan sesuatu dan lebih segar. Jadi rakaatnya lebih banyak. Yang ketiga, durasinya lebih lama. Saya bangga Pak, tapi ada yang salah jamaah saya, karena tidak pakai konsep umdah dan fadlah. Jadi ada jamaah yang lebih mementingkan tarawih daripada saum Ramadannya. Dia bilang gini, alhamdulillah Ustaz, tarawih saya full 30 malam atau 29. Syukur atau alhamdulillah. Puasanya belum dibayar, bocor ada 5 hari. Kemarin saya keluar kota, katanya gitu. Dia bangga dengan tarawihnya, tapi saya bilang baru omongin kayak gitu kalau sudah kau bayar tuh puasamu. Bayar puasamu, teruskan dengan 6 hari Syawal, lalu ucapkan alhamdulillah tarawihku 30 kali atau 29 kali. Bangga. Durasi, kenapa Pak durasinya harus 1 bulan? Karena yang mau dibentuk adalah bukan hanya sifat yang mau nempel doang lalu hilang lagi, tapi sebuah karakter yang menjadi inherent dia dalam jiwa seseorang. Muttaqin. Apa bedanya muttaqin dengan muhsinin? Kalau muttaqin dasar amalnya adalah taat, kalau muhsinin dasar ibadahnya adalah mahabbah. Ini yang konsentrasikan oleh Darul Ihsan kita di Telkom kita. Agar apa? Agar kita melakukan segala pekerjaan. Pak Heri tidak hanya sekedar bernilai ibadah, tapi bernilai indah kalau itu cinta. Pak, kita melakukan sesuatu dasar cinta itu pasti yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan. Saya tidak kasih contoh cinta kita kepada istri lah. Saya hanya beri contoh paling bagus tuh kalau cinta kita kepada anak. Bagaimana kita berjuang membela cinta kita kepada anak, ngebela-belain buat anak ya Pak ya. Ngebela-belain, gak apa-apa kita sakit. Kadang-kadang kita mikir gitu, gak apa-apa kita rada susah, gak apa-apa kita gak dapat apa-apa, asal anak kita yang kita amat cintai itu mendapatkan masa depannya yang lebih baik. Karena cinta. Anda kesini juga karena cinta. Karena cinta kepada siapa? Mungkin Anda jawabnya karena cinta kepada istri dan anak-anak. Tapi sekarang kita rubah. Yang tadinya taat kepada Allah, kita lakukan salat, kita lakukan saum, kita lakukan ibadah-ibadah lain, maka bil mahabbah menjadi pilihan terbaik. Itulah dasar taat, dasar ibadahnya muhibbin. Jadi 2 saja. Yang di sini Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang di Darul Ihsan harus sampai kepada tidak hanya muttaqin, tapi saum dan qiyam Ramadan harus sampai ke muhibbin. Tidak mungkin kita sampai dengan kinerja unggul yang disebut muhsinin kalau tidak dengan muhibbin bil mahabbah, dengan cinta. Kalau sudah dengan cinta, apapun kita kasih. Sama seperti Allah begitu sayang kepada kita, rahmannya, apapun dikasih. Bahkan bahasanya gini, Pak, coba apa yang jadi milik kita? Badan ini bukan milik kita, ruh ini bukan milik kita, rezeki tiap hari di rumah bukan milik kita, HP ini bukan milik kita, istri bukan milik kita, semuanya bukan milik kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Allah di surat At-Taubah ayat 111? Innallaha ashtara minal mu'minin, aku beli dari orang mukmin. Seakan bukan milik Allah, aku beli dari kalian hai orang mukmin. Alat beliku adalah surga, aku beli darimu jiwa dan hartamu. Aku beli, sekarang jadi milikku. Tapi kata Allah, karena sayangku kepadamu, pakai semuanya untuk kebutuhan hidupmu. Nanti kalau aku butuh, aku ambil. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, untuk sampai dari qiyam Ramadan sampai kepada ihsan menjadi orang-orang muhsinin, harus dasarnya adalah tidak cukup dengan taat, tapi dengan cinta. Kalau dengan cinta semuanya akan jadi indah. Kerja kita akan indah. Apalagi dalam keadaan puasa kayak gini. Kita sedang membela cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang 2 poin terakhir ingin saya sampaikan. 2 malam lagi, 3 malam lagi kita sampai ke suasana ketika tarawih kita nilainya
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sampai ke 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sekarang nanti malam ke-18, 19, 21, malam keberapa Ustaz Muzammil? Pada saat malam 21 itu yang kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian dekati istrimu pada saat 10 malam terakhir. Jangan kau mau dicolek oleh suamimu kalau sudah malam 10 terakhir, malam 21 sampai malam 30 misalnya. Apa? Untuk apa? Rasul menerjemahkan ayat dengan mengatakan taharru lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadan. Maka di Mekah Madinah, demi Allah, di Mekah dan Madinah, kalau sudah 10 hari terakhir, Bapak bisa setel langsung di televisi pakai IndiHome gitu ya. Apa? Sore hari, yaitu ba'da isya 20 rakaat, dan nanti jam 1 mulai 13 rakaat dengan witir. Di 10 malam terakhir full mereka tamat membaca Al-Quran. 20 malam pertama mereka khatam Al-Quran. Mengapa? Karena 10 malam terakhir Allah, Rasul anjurkan agar kita menggunakan malam-malam itu menyedikitkan tidur dan sholat kita ditambah. Bapak sekalian, kalau boleh saya tanya, sholat kita cuma sekali sholat malam Pak ya? Cuman sore hari atau di pagi hari kan? Atau di tengah malam, di sepertiga malam? Ada yang sudah tarawih nanti nggak tahajud gitu ya? Ada yang tahajud terus sorenya nggak tarawih kan? Masih begitu ya Pak ya? Nggak apa-apa, silakan 20 malam pilihan. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir, paling bagus al-afdol adalah sore hari kita bertarawih dan sepertiga malam terakhir kita tahajud. Kalau kita ambil untuk sahur, maka sebaiknya jam 2 kita sudah bisa tahajud sampai jam 3 dan setengah 4 kita bisa sahur. Meskipun bagi sebagian para ulama sudah melakukannya sejak malam pertama sampai akhir malam nanti, tapi Mekah dan Madinah sudah memberi contoh kepada kita. Di 10 malam terakhir Ramadan, qiyam Ramadannya ditambah. Yang tadi saya bilang 20 tambah 11 jadi 31. Karena di Mekah bukan 11, tambah istiftah 2, di Mekah 13. Itu yang saya tadi sebut di awal 13. Saya sudah alhamdulillah dengan izin Allah sering di akhir Ramadan melaksanakan ibadah umrah yang sholat di Mekah dan di Madinah sama. 20 plus 13 rakaat di sepertiga malam terakhir. Jam 1 sampai jam 3, 2 jam mereka, kalau kita cukup 1 jam saja. Jam 2 sampai jam 3 kita salat. Ini kesempatan, sebab Rasul mengatakannya taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau bisa, saya alhamdulillah 20 malam 20 hari ini saya targetkan tamat membaca Al-Quran untuk meningkatkan spiritual kita, dan nanti 10 hari terakhir kita tamatkan membaca Al-Quran bertadarus. Setiap ada kesempatan kita bisa iktikaf di masjid, kita baca 1 juz Al-Quran. Kalau 10 hari untuk 30 juz berarti 1 hari 3 juz. Alhamdulillah. Itu pasti bisa. Pamarna ya, pasti bisa insya Allah. Dan itu akan meningkatkan spiritual kita. Begitu sudah tinggi luar biasa, sudah tidak lagi ada alasan kemudian kita bermalas-malas setelah Ramadan, karena bentukannya di bulan Ramadan. Jadi anjuran saya, mari kita cari seperti Rasul perintahkan kepada kita, taharru lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah 10 di 10 malam terakhir, 1 malam namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah, itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa 1000 bulan? 1000 bulan itu sama dengan 1 kali seumur hidup kita. 1000 bulan itu sama dengan sekali seumur hidup kita. Allah mengatakan di surat Al-Ahqaf, pertengahan usiamu 40 tahun. Kalau kita ambil 2 kali berarti 80 tahun. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Kalau kita mendapatkannya, maka dia lebih baik dari amalmu seumur hidupmu.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berbahagia dengan kita menggunakan 10 malam terakhir. Setelah kita isi 20 malam pertama, kita mendapatkan nilai spiritual tertinggi. Saya hanya nantang Anda saja, Pak, ceritakan nanti hanya kepada Allah saja di ujung dari pencarian Lailatul Qadar di malam 28-29. Rasakan secara pribadi nilai spiritualnya. Nggak bisa dibahasakan, nggak bisa dibahasakan. Kalau kita ada di Mekah mungkin udah otomatis lah ya, kita bisa dapatkan meskipun kita ada di Indonesia, di rumah kita, di kampung kita, di tempat tinggal kita. Gunakan masjid dekat rumah kita. Zuhur Bapak ada di sini, asar Bapak ada di sini, maghrib ada dekat rumah, isya ada dekat rumah, subuh ada dekat rumah. Manfaatkan masjid untuk meningkatkan malam-malam Ramadan kita, untuk mendapatkan spiritual yang lebih tinggi, untuk mendapatkan predikat muhsin setelah ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya kira itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Kekuatan kita untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman yasumu wa yaqumu Ramadan imanan wa ihtisaban. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridun illa afaita wa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridun illa qadaitaha wa yassartaha fa innaka tahdis sabil wa tajburul katsir wa tughnil fakir innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menyempurnakan amaliyah di bulan Ramadan, baik siam maupun qiyam. Semoga dengan spiritualitas yang diraih melalui siam dan qiyam, Allah menjadikan kita dapat meraih kemuliaan dan kinerja unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.